Kasusnya Niki ini memang kasus yang rumit ya guys. Gue sendiri nggak paham deh. Kalau barang buktinya belum memadai, kok kok maksa gitu loh untuk dimasukkan gitu loh, say. Ya nggak sih? Kok maksa banget gitu loh buat dimasukkan tuh, kok maksa banget gitu loh, say. Kalau memang nggak ada bukti yang gimana-gimana, kejaksaan juga udah nggak bisa P21, kenapa mesti ditahan-tahan terus gitu loh, say. Itu juga gue bingung, say. Jangan khawatir, bukan lu doang yang bingung. Gue juga bingung. Pagi-pagi gue mau makan sarapan dulu ya. Sarapan dulu. Bingung aku tuh, beneran. Buktinya belum cukup. Selalu dikembalikan. Ngapain diperpanjang lagi? Emang boleh nahan orang kayak begitu gitu loh. Aku nanya nih. Terus laporannya nih kita buat si FS. Udah dipanggil kemarin tanggal 6 ya. Si FS. Nah itu gimana itu? Pengacaranya FS malah bilang, oh kalau laporan itu dianggap lemah, ya katanya. Apaan dianggap lemah? Kan buktinya ada buktinya. Nyebut-nyebut soal penyakit. Penyakit 3 huruf. Makanya gue bingung gitu loh. Nih hukum tuh gimana sih di Indonesia nih hukumnya? Bingung gue. Untuk laporannya Niki. Si FS ya kan. Sama laporannya Doktif. Buat tim sirkus. Tim sirkus. Tomat putih itu. Udah dipanggilin semua tuh sayang. Tomat putih juga tuh. Tomat putih udah tuh. Cuma dia diem-diem aja tuh. Ngumpet-ngumpet. Udah pada dipanggilin semua itu. Tinggal tunggu aja. Tanggal mainnya saya. Udah komplit semuanya, udah lengkap. Sumpah deh, nggak sabar gue. Nggak sabar. Kalau udah semuanya yang sembarangan itu kena batunya kan udah enak tuh. Tenang dunia perskincarean. Terus penjual-penjual juga lebih hati-hati lagi. Itu gak sembarangan. Bikin produk saya. Jadi kalian aman nih, konsumen aman. Gak sembarangan bikin produk ya. Karena kalau kalian yang yang orang-orang kayak begitu dibiarin aja, didimin aja, jadinya tuman. Iya. Kan Dokter berjuang banget itu Dokter. Untuk ngeberesin. Biarpun dia difitnah, disebut-sebut tuh di fitinya Fitri kan bilang Samira. Dia bilang diduga kamu melakukan pemerasan. Nggak ada. Pemerasan apa? Itu dugaan yang salah besar. Doktif tuh nggak ada memeras tuh nggak ada. Doktif tidak memeras. Bukan bunga daun.
Bukan sayang, memang bukan pemerasan. Memang bukan pemerasan. Bukan pemerasan. Ya. Jadi pebisnis jangan julid sama dagangan orang ya. Jadi pebisnis punya dagangan harus yang benar ya. Jangan kita mematikan produk kita sendiri di tanah air. Cuma gara-gara oknum yang maunya untung banyak. Yang maunya untung banyak. Akhirnya kita mendapatkan nama, tidak dapat kepercayaan dan mendapatkan nama buruk. Oh, mau lu orang keluar belinya barang-barang dari luar. Enggak. Tetap barang lokal yang bermutu banyak. Hanya segelintir oknum itu yang mereka harus diberantas. Karena mereka nama kita tercoreng semuanya. Tercoreng. Orang jadi ngomonginnya tuh produk luar. Apaan? Produk kita banyak yang bagus kok. Ini gue pakai Presley Skin. Produk yang gue pakai Presley Skin ini afiliasi ya guys. Bukan punya gue, tapi gue pakai dan benar-benar bagus. Benar-benar bagus, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ya, dipanggil Polda kasusnya itu apa namanya? Laporannya Nikmir, ITE, sama kayak si Sahrul itu tuntutannya. Hmm. Ular lagi di proses sekitar akhir Mei atau awal-awal Juni deh, udah mulai nggak bisa ngelak lagi, nggak akan bisa ngelak. Laporan siapa? Heni Sagara itu apa bilang hari Rabu pemanggilan nggak tahu aku. Itu gue nggak paham. Cuman yang gue tahu nama Heni Sagara itu kayak ada yang menggiring opini lah gitu. Tapi pembuktiannya ya kan nggak nyebut nama jelas ya. Jadi bingung juga apa benar ini yang dimaksud adalah ibu-ibu ini Heni Sagara gitu. Nggak tahu juga Mamski. Karena gue kan fokusnya kan di kasusnya Nikita Mirzani ya, lawan Dr. Reza Gladys, Doktif lawan Sheila Sokia itu kemarin dengan Panda, dengan suaminya Sheila Sokia. Hmm. Hmm. Itu yang gue perhatiin gitu loh. Sama kasus tomat putih yang Doktif bawa ke DPR. Produknya Dr. Richard Lee. Itu juga yang gue perhatiin. Kalau yang Heni Sagara nih gue skip nih. Skip gue ya. Kalau kasusnya Nepos, itu kan humasnya kepolisian udah ngumumin itu ada laporan masuk. Laporan diterima. Hmm. Makan apa? Makan kue. Roti. Enak banget. Yuk. Kata layarnya dulu yang banyak sayang. Tap layar yang banyak.
Gue mau kasih lihat kalian fittingnya humas kepolisian. Ya, lihat nih. Udah sarapan udah selesai. Ini lihat ya. Lihat. Nih, laporannya diterima. Nih. Bisa dijelaskan terkait apa? Ya, jadi terima kasih. Betul kemarin NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan dua kasus ya. Jadi untuk kasus pertama yaitu di LP 507, kemudian pelapor adalah NM sendiri dan korban. Lanjut untuk terlapor masih Lidi. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, kemudian dengan junto 45 yang untuk di Undang-Undang ITE. Ya. Itu kemudian juga yang yang menjadi penyebab kenapa NM melaporkan ya. Untuk yang pertama yaitu wajah dan badan korban diganti dengan badan seekor hewan ya. Jadi yang di pasal 507 yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dengan keduanya yaitu pasal 508 2 Januari 2025 dengan pasal yang diterapkan di sini adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik, sama dengan pasal 27 kemudian junto 45A. Pelapor dan korban adalah NM, terlapor adalah RS. Gitu ya. Dan yang menjadi kenapa NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan melaporkan kasus, yaitu melihat postingan melalui IG dengan kata-kata atau perkataan yang tidak tentunya, yaitu dengan korban disebut positif HIV. Itu ya. Kemarin NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin sama ngomongnya. Tuh, lihat. Ini yang dilapor udah masuk kan laporannya. Masih mahal ya. Jadi nanti kita update setelah jika memang ada saksi-saksi juga yang diberikan. Karena memang saksi-saksi itu akan diberikan nama-namanya. Ya. Dan nama saksi juga ada di situ di laporan sendiri. Ya, kalau itu belum dicantumkan ya di laporannya. Makanya ada oleh karena itu nanti akan diisi siapa-siapa saja yang melihat tentunya ya. Dari ini kan postingan atau IG yang dilihat oleh korban. NM sendiri langsung melakukan pemeriksaan atau memang hanya laporan saja? Laporan saja, laporan. Setelah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian melaporkan kasus yang menimpa. Bukti apa aja gue nih sama konten yang ada. video Dan di medsos. Di medsos. Ada berapa laporan? Dua laporan sih. Bu, yang terkait kasus laporannya mungkin buktinya apa, Bu? Apakah memang dari kita dari PJ sendiri yang diproseskan dari FS di sosial media seperti apa? Ya, kalau itu masih dalami tentunya ya, karena memang yang dilaporkan itu yang dilihat terjadi oleh korban waktu di kediaman dari NM, lanjut dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yang itu kemarin sudah lagi dibawa, mungkin diperlihatkan di yang melapor ya, dilapor di SPK. Itu yang menjadi maksud melaporkan ke sini ya, ke
ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk jadwal pemanggilan terlapor kapan? Dari saksi terlapor. Nanti dijadwalkan. Lapor. Nanti pasti dijadwalkan. Setelah ada tanggal, hari, jam pasti kita update. Kemarin datang sendiri. Beda kan dengan pengacara. Ya, Bang Fahmi ya. Kalau kalian sudah diterima semua itu ya? Sudah diterima. Jadi Niki itu udah ngelaporin nih si Nepos ya kan. Nah kita lihat ya kayak gimana nih laporannya. Ya laporannya Nikita. Kehadirannya kan Penyebab nama yang melaporkan ya, yang pertama yaitu Tapi si pengacaranya FS, pengacara FS bilang begini. Ya pengacara FS bilang begini. Bentar. Pengacara FS, sebentar. Ada nih. Kemarin ada nih. Pengacara. Nah, ngomong begini kemarin nih, ini baru kemarin, 4 hari yang lalu. Iya, infonya memang belum ada, belum diterima, belum ada. Kalaupun ada nanti kan pasti diinfokan ya, untuk bisa memenuhi panggilan. Ya. Tapi untuk laporannya NM sendiri di Polres Jakarta Selatan, laporan NM ke KPP Iya. di Polres Jakarta Selatan emang belum ada. Mode kalem betul. Ya, Bang. Ya, sampai saat ini belum ada. Dan kalau memang ada panggilan, tentunya hadir memenuhi panggilan. Tapi dengan kan info beredar katanya pemeriksaan terkait kata-kata mungkin ibu biadab itu mungkin benar atau seperti apa sih Bang? Ya ntar itu kan pihak kepolisian akan melihat ya. Kalau memang ini kasus ini ya layak untuk bisa dilanjutkan ya pasti tentunya itu akan ada pengembangan terhadap perkaranya dan sangkaan dari pasal ataupun laporannya kan gitu. Jadi nanti untuk bisa dikembangkan itu kan nanti penyelidikan dulu, dilihat dulu. Dan polisi sekarang juga pasti akan jeli melihat kasus-kasus yang istilahnya kasus tak perlu dilanjutkan, artinya kasus sampah atau kasus itu kalau memang itu tidak terbukti ya harus dihentikan. Buat apa gitu kan melanjutkan kasus yang materialnya sangat minim. Tapi kalau memang Materialnya minim. kuat, dugaannya kuat ya silakan aja. Kan itu namanya juga orang melaporkan sah-sah aja. Tidak tahu kita lihat dulu. tapi ini intinya belum ada ya, Bang? Ya, saya sampai tadi komunikasi belum ada info tentang panggilan ini. Tapi sejauh ini ada komunikasi juga dengan Kapitri bahwa sudah ada pemanggilan Bang? Iya, ya. Namanya Belum ada pemanggilan. dari pihak kepolisian tentunya pasti Mbak Fitri sangat kooperatif dalam hal ini untuk bisa hadir untuk memberikan keterangan. Tapi kan sampai sekarang belum ada info itu. Jadi saya belum dapat informasi tentang panggilan itu. Tapi sejauh ini ada komunikasi juga dengan Kapitri bahwa sudah ada pemanggilan Bang? Iya, infonya memang belum ada. Belum diterima, belum ada. Kalaupun ada nanti itu pasti akan diinfokan ya. Untuk bisa memenuhi panggilan ya. Laporannya NM sendiri di Polres Jakarta Selatan, laporan NM ke Kapitri dari di Polres Jakarta Selatan emang belum ada pemanggilan sama sekali ya Bang? Ya sampai saat ini belum ada. Dan kalau memang ada panggilan, hadir untuk memenuhi panggilan. Tapi dengan kan info beredar katanya pemeriksaan terkait kata-kata mungkin ibu biadab itu mungkin benar atau seperti apa sih Bang? Ya ntar itu kan pihak kepolisian akan melihat ya. Kalau Ini beneran belum dipanggil apa udah dipanggil? Dari sekian lawyer ya. Kok kemarin melihat KVT kan dilaporin sama NM sendiri mungkin gimana Bang? Aduh guys, gue itu udah gak sabar ya nungguin berita-berita selanjutnya dari kasus yang Nikita Mirzani udah ngelaporin si FS ini. Apa bener
apakah benar tanggal 6 itu sebenarnya udah dipanggil, tapi dia nggak mau datang atau bagaimana? Nanti kita lihat lagi beritanya.